Jangan kamera. Pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berkumpul di sini dalam rangka menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dimuliakan Allah, bersabda, man ghada ilal masjid aw raha fa innallaha a'adda lahu fil jannati nuzula. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berangkat ke masjid menunaikan salat di masjid, entah itu salat subuh, entah itu salat maghrib, dia berangkat ke masjid ghada aw raha, di pagi hari atau di sore hari, fa innallaha ada lahu fil jannati nuzula. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan untuk ia istana di surga. Tiap kali dia berangkat ke masjid di pagi hari dan tiap kali dia berangkat ke masjid di sore hari untuk menunaikan salat berjamaah. Dan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam rangka menunaikan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, kita termasuk yang disampaikan Nabi atau yang dijanjikan Nabi SAW, orang yang berangkat ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, maka telah disediakan untuk kita istana di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, ba'da tahmid wa salawat, setelah tadi kita tahmid dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Tariq bin Syihab, bahwa sahabat tersebut mengatakan, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra ar-rajulani ala qaumin lahum sanamun. Dahulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang melintasi suatu kaum dan kaum tersebut ternyata memiliki berhala, sanamun manhutan. Dan mereka hadirin yang dimuliakan Allah memiliki aturan la yujawiz ahadan illa ayataqarraba lahu syai'a. Mereka punya aturan
punya kearifan lokal di mana tidak boleh ada satupun orang asing yang lewat kampung mereka kecuali orang asing tersebut berkurban, nyembelih untuk berhala mereka. Dan kata Nabi SAW, lewatlah orang pertama. Begitu orang pertama lewat, di stop oleh masyarakat, di stop oleh para pemuda yang ada di situ. Kemudian mereka mengatakan, "Qarib, kamu juga harus berkurban." Kata orang pertama, "Saya tidak memiliki sesuatu yang dapat saya kurbankan." Kemudian orang-orang kampung mengatakan, "Qarib walau kana dzubaban." Kalau begitu kamu mesti berkurban sekalipun kamu berkurbannya dengan seekor lalat. Lalu kemudian Nabi menceritakan, "Faqarraba dzubaban." Orang pertama tadi akhirnya berkurban dengan seekor lalat. Fakhallu sabilahu. Dan warga kampung tersebut, kata Rasulullah, membiarkan orang pertama melewati kampung mereka dengan selamat. Tapi apa kata Nabi SAW selanjutnya? Dakhalan nar. Orang tersebut masuk neraka. Karena orang tersebut berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut menyembelih untuk selain Allah, dalam hal ini konteksnya adalah sonam, berhala. Sekalipun yang disembelih itu adalah seekor lalat, sesuatu yang mungkin tidak berharga menurut kita, dijual sekilo pun gak ada yang mau beli, bahkan dikasih gratis pun gak ada yang mau beli. Tapi begitu seekor nyamuk itu atau seekor lalat itu dikorbankan, disembelih untuk selain Allah, dia palingkan ibadah penyembelihan kepada selain Allah, dia palingkan ibadah pengorbanan kepada selain Allah, maka yang demikian mengundang marahnya Allah, yaitu karena si fulan tersebut telah melakukan dosa syirik yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan dosa kesyirikan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, orang kedua kata Nabi SAW lewat. Orang kedua juga diperlakukan sama dengan kaum tersebut, dengan warga kampung tersebut. Kata warga kampung tersebut, "Qarib, kamu juga harus berkurban." Kata orang kedua, "Ma kuntu li uqarriba siwallahi azza wa jalla." Saya enggak mungkin kurban, nyembelih untuk selain Allah, enggak mungkin. Enggak boleh syirik. Enggak boleh. Enggak boleh, enggak mau. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, fadarabu unuqahu. Kata Nabi SAW, orang kampung tersebut memenggal kepala lelaki kedua tersebut. Mata. Orang kedua mati, kepalanya udah dipenggal. Dakhalal jannah. Tapi kata Nabi SAW, orang tersebut matinya masuk surga. Kenapa? Karena dia enggan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ia enggan untuk berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia pertahankan tauhidnya, sekalipun konsekuensinya dia harus dipenggal oleh warga kampung tersebut. Tapi ujung dari itu semua, kata Nabi, dakhalal jannah. Si fulan istiqomah masuk surga. Dan yang paling sulit itu istiqomah, hadirin. Yang paling sulit itu istiqomah. Mungkin kita tahu bahaya syirik, kita tahu bahaya mempersekutukan Allah, berkurban untuk selain Allah. Tapi begitu kita diuji oleh Allah, sebut saja ujiannya sakit, kemudian bisik-bisik tetangga, konon ceritanya ada orang pintar di sebelah sana bisa menyembuhkan. Begitu datang dia minta kurban untuk selain Allah, kepala kebo dilarung di laut selatan misalnya, kepala kebo dilarung di Muara Baru misalnya, demi kesembuhan. Lalu kemudian kita lakukan demi kesembuhan, demi hilang rasa sakit di dalam tubuh kita, itu kita lakukan kesyirikan, kita undang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sakit di dunia ini hanya sementara, sakit di akhirat itu luar biasa. Ada orang yang khalidina fiha, ada orang yang bisa kekal di dalam neraka. Di antaranya adalah orang yang mati di atas kesyirikan. Makanya dahulu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika pamannya Nabi Abu Talib mati di atas kesyirikan, Nabi sangkinkan sedihnya. Dia katakan, dan hadis ini sahih, termaktub dalam Sahih Bukhari, "Ya ammi la astaghfiranna anka malam unha." Ya pamanku, wahai Abu Talib, saya akan memohonkan ampunan untukmu
selama saya tidak dilarang, sekalipun kau mati dalam keadaan syirik. Maka Nabi SAW mendoakan ampunan untuk pamannya Abu Talib. Lalu kemudian turun Quran surat 9, surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Enggak boleh tuh Nabi, orang-orang beriman mendoakan orang-orang yang mati di atas kesyirikan. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka kerabatnya, walaupun ayahnya, walaupun ibunya, walaupun pamannya, walaupun anak dan bininya, enggak bisa. Kenapa? Mim ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Udah jelas kok, orang mati di atas kesyirikan, kata Allah, tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya kita mendakwahkan tauhid, betapa pentingnya kita mendakwahkan keluarga kita untuk menjauhi kesyirikan. Yang istiqomah, kata Allah, tatanazzal alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Yang istiqomah di atas jalan ini, nanti para malaikat akan datang nyamperin dia. Turun, tatanazzal, kemudian mengatakan ala takhafu, kamu jangan takut, ala tahzanu, kamu jangan sedih. Tempat kembalimu adalah surga yang telah dijanjikan. Ini bagi orang yang istiqomah. Istiqomah dalam bisyaklil am, istiqomah dalam pandangan atau dalam kajian secara umum. Yang istiqomah di jalan Allah pasti akan mendapatkan keutamaan ini. Dan momen Ramadan ini hadirin yang dimuliakan Allah, terutama para ayah, karena yang hadir di sholat Jumat ini kan para ayah, orang yang paling bertanggung jawab untuk mengajarkan anaknya kepada tauhid, orang yang paling bertanggung jawab untuk membawa keluarganya ke jalan Allah adalah ayah. Orang yang paling bertanggung jawab untuk membawa keluarganya ke jalan surga adalah ayah. Orang yang paling bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada anaknya bahaya syirik seperti yang kita ceritakan tadi, atau seperti hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang kita bacakan tadi, adalah ayah. Makanya Nabi SAW dahulu diperintahkan oleh Allah secara langsung dalam surat Taha ayat 132. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya Muhammad, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, ajarkan keluargamu untuk sabar melaksanakan salat. Nabi Muhammad SAW seorang ayah, kepala keluarga, seorang suami, maka dialah yang paling bertanggung jawab untuk membawa keluarganya ke jalan Allah, ke jalan surga. Turun ayat ini memerintahkan kepada Nabi SAW, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu ya Muhammad untuk melaksanakan salat, ajarkan mereka untuk tunduk kepada Allah, salah satunya adalah dengan melaksanakan syariat salat. Ajarkan mereka untuk sabar di atas syariat tersebut. Ayah dan ayah hadirin. Dan perintah kepada Nabi ini sebagaimana disebutkan ulama usul, khitabun ala nabi, khitabun ala ummatihi malam yarid ad-dalil yukhassisuhu. Sejatinya perintah kepada Nabi adalah perintah kepada umatnya. Dalam konteks ini adalah perintah kepada seluruh ayah dari umat Muhammad SAW selama tidak ditemukan ada dalil yang menghususkan bahwa perintah itu hanya untuk dan ditujukan kepada Nabi. Dan ini yang dipahami para sahabat. Hadirin silahkan buka buku tafsir Ibnu Katsir, nanti kita akan menemukan sebuah riwayat yang dikutip Imam Ibnu Katsir yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya bahwa dahulu sahabat Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua, al-khalifatu tsaniyah, beliau tiap kali menjelang subuh dia bangunkan keluarganya untuk salat. Bahkan beliau baca surat kencang sekali ketika melaksanakan salat malam. Ketika ditanyakan apa alasan beliau membaca surat dengan suara yang kencang keras ketika melaksanakan salat malam, dia bacakan ayat yang tadi kita bacakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan ajarkan keluargamu untuk sabar melaksanakan salat. Umar paham perintah ini bukan hanya kepada perintah kepada Nabi, tapi Umar juga sangat meyakini perintah ini sejatinya adalah perintah yang ditujukan kepada seluruh ayah dari umat Muhammad SAW. Makanya hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, silakan dibuka Al-Qur'annya, kumpulkan dan analisa surat yang berbicara tentang laki-laki ada berapa dan surat yang berbicara tentang perempuan ada berapa. Maka kita akan dapati mayoritas surat adalah surat yang berbicara tentang laki-laki. Ada surat Ibrahim,
ada surat keluarganya Imran, ada surat Nuh, ada surat Muhammad, surat Yunus, surat Yusuf. Bahkan ada surat secara spesifik membicarakan ayah, profilnya, dan bagaimana interaksinya dengan anak. Padahal si fulan yang kita maksud ini bukan nabi, bukan rasul. Dia hanya hamba Allah yang saleh, Luqman. Sengaja Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Luqman agar menjadi isyarat kepada kita, pelajaran kepada kita, ini loh profil ayah. Dan yang harusnya dilakukan ayah tuh seperti ini, ngobrol dengan anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Ngobrol dengan anak, ajarkan kepada anak apa ajaran-ajaran Nabi, apa saja yang kalau dilakukan bisa masuk surga dan apa saja kalau dilakukan bisa ke neraka kita. Secara spesifik Allah ceritakan itu. Dan secara spesifik Allah menceritakan ada surat namanya Alu Imran, keluarga Imran, bagaimana seharusnya keluarga. Ya seperti Imran. Maka lahir dari Imran anak-anak yang saleh, ada Zakaria, ada Maryam, dari Maryam ada Isa. Begitu juga kalau kita kumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita analisa hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita akan dapati mayoritas ayat Al-Quran berbicara tentang ayah, bukan berbicara tentang ibu. Karena memang vital itu ayah. Dan kalau kita analisa ayat-ayat yang bercerita tentang para nabi, nabi itu tidak pernah diceritakan oleh Allah hanya dia dan kaumnya, enggak. Justru banyak segmen dari nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dan istrinya, dia dan anaknya, dia dan keluarganya. Ibrahim misalnya hadirin, kita akan dapati banyak segmen dari kisah Ibrahim berserakan, yang berserakan di berbagai macam surat, itu berbicara dia dan anaknya. Contoh ya hadirin yang dimuliakan Allah, dia pernah diceritakan Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebenarnya pelajaran penting karena kata idh dalam bahasa Arab kalau kita belajar ilmu nahwu disebut dengan harfu tanbih. Kita diminta oleh Allah natanabbah agar memperhatikan kisah ini. Wa idh, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wa idh yarfa'u Ibrahim, dan ketika Ibrahim membangun qawaid, membangun pondasi-pondasi dari Baitullah, membangun pondasi-pondasi dari Ka'bah, wa Ismail, dan ketika itu dia sertakan juga Ismail putranya. Artinya dari aspek pendidikan hadirin, Ibrahim mengenalkan putranya Allah itu sejak dini. Sejak dari dini Ibrahim itu mengajak putranya mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Dan kalau konteksnya hari ini seperti hadis tadi yang kita bacakan, orang yang ke masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah disediakan untuknya istana di surga. Kalau bisa hadirin bapak-bapak, jangan bapak aja yang dapat istana di surga. Bawa istrinya, bawa anaknya ke masjid. Salat Jumat bawa putranya, ajak putranya ke masjid agar bapak dan putranya masuk surga dan plus mendapatkan istana di surga. Benar? Kan bukannya kita kepingin kumpul reuni kembali di surga dengan keluarga. Bukannya kita kepingin seperti yang Allah katakan, alhaqna bihim zurriyatahum, kami pertemukan mereka di surga dengan anak keturunannya. Siapa yang gak kepingin Pak masuk surga sekeluarga? Gak ada yang gak kepingin. Anak kita dipukulin orang sama kampung sebelah misalnya, robek pipi anak kita, atau ditusuk oleh pemuda di tempat lain, sakitnya luar biasa Pak. Nggak terima kita. Lalu bagaimana nanti kalau kita biarkan anak kita nggak sholat, kita biarkan anak kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti kita berpisah dengannya di akhirat. Kita Allah masukkan di surga, amin, lalu kemudian anak kita di tempat yang mana? Disiksa sedemikian rupa oleh Allah. Nggak kepingin kita hadirin yang dimuliakan Allah, wahai ayah sekalian. Untuk itu wahai ayah, kita lah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingat nanti kalian wahai para pemimpin, dengan apa yang kalian pimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita dan anugerah yang Allah titipkan kepada kita ini, putra dan putri kita. Jangan sampai hadirin yang dimuliakan Allah, karena lalainya kita di dunia tidak berupaya mengajak mereka ke masjid, tidak berupaya mengajak mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, nanti kita sangkut di akhirat, sangkut di yaumul hisab.
dan kita diminta mempertanggungjawabkan itu semua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan Luqman di dalam surat Luqman, wa idz qala Luqman libnihi, dan ingatlah oleh kalian, jadikan ini pelajaran ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah, jangan pernah engkau berbuat syirik, jangan pernah engkau berkurban untuk selain Allah, jangan pernah engkau bersedekah untuk selain Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang luar biasa. Maka hal yang sama merupakan kewajiban kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, kita yang dimaksud oleh Allah alhaqna bihim zurriyatahum, kami kumpulkan mereka di surga dengan anak dan keturunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi berwasiat kepada diri yang lemah ini dan kepada hadirin sekalian, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat. Kata Nabi SAW, ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, terutama ketika kalian sedang berada dengan anak dan istri kalian. Ingat, pada mereka ada tanggung jawab kalian. Wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi kemudian, dan sertailah keburukan atau kekhilapan yang kalian lakukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu mampu menghapuskan keburukan atau kekhilafan kalian. Setiap kali kita khilaf, hadirin yang dimuliakan Allah, sertakan kekhilafan tersebut dengan istighfar. Buru-buru kemudian melakukan berbagai macam kebaikan, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tadi hilap, tadi lupa ya Allah. Dan wasiat yang terakhir kata Nabi SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah orang, masyarakat dengan akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah ketika orang tua menunaikan kewajibannya. Karena bukan hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tua. Orang tua pun kalau lalai atas kewajibannya kepada anak, orang tua durhaka namanya. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, maka tunaikanlah hak-hak anak. Di antaranya adalah ajarkan kepada mereka agama ini. Tanamkan kepada mereka tauhid. Ajarkan kepada mereka untuk menjauhi kesyirikan. Niscaya insya Allah kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dan ke depan insya Allah masa depan kita adalah berkumpul di surga bersama keluarga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita pada siang kali ini, di bulan yang mulia, bulan Ramadan, di hari yang mulia, hari Jumat, di waktu yang mulia, di waktu zuhur, dan kita dalam keadaan berpuasa. Orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, la turad, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah.
wa alif baina qulubihim wa qulubina ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang beriman ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang beriman ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang beriman ya Allah, khususnya mereka-mereka yang telah mendahului kami ya Allah. Mereka-mereka dari kalangan ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, dan para guru kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati kami rasa dengki kepada sesama kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati kami rasa iri kepada sesama kaum muslimin sehingga kami berpecah belah, saf kami berantakan ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Satukan hati kami di jalan-Mu ya Allah. Satukan barisan kami ya Allah. Alif baina qulubina ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma rzuq birra auladina waj'alhum salihin ya Allah. Waj'alhum mimma yadu ila sabilik ya Allah. Waj'alhum mimma yujahid fi sabilik ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Quddus. Ya Allah, rezekikan kami bakti anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah ya Allah. Jadikan mereka para dai yang mengajarkan agama-Mu ya Allah. Jadikan mereka para mubaligh ya Allah, yang mengajarkan dan menebar kebaikan ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang perjuangkan kalimat-Mu ya Allah. Allahumma aghnina bihalalikan haramika ya Allah, waqfina bihalalikan haramika ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kayakan kami dengan harta halal, jauhkan kami dari harta haram ya Allah. Cukupkan untuk kami yang halal, jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Rabbana ansur ikhwanana fi kulli makan ya Allah, wa alif baina qulubina wa qulubihim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.